Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Ramustika, NIM 2030502090, kelas BPIC, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Dosen pengampu Hendra Wijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar psikoterapi dengan materi psikologi positif. Adapun materi yang akan saya jelaskan, psikologi positif. Psikologi positif adalah aliran baru dalam psikologi setelah psikoanalisa, behaviorisme, dan humanisme. Aliran ini yang disebut juga sebagai psikologi kebahagiaan lahir pada tahun 1998. Martin Seligman adalah pendiri psikologi positif sekaligus presiden Asosiasi Psikologi Amerika. Materi yang kedua, unsur-unsur terapi, munculnya gangguan, tujuan terapi, dan peran terapi. Yang pertama akan saya bahas yaitu munculnya gangguan. Munculnya gangguan ini terjadi kejadian tidak mengenakan sejak kecil, penyiksaan, melihat sanak saudara meninggal, kecelakaan, perang, hingga perpisahan dengan partner hidup. Merupakan hal yang mampu memicu trauma. Sebagai contoh dari sebuah kegagalan dari teori tersebut yaitu ketika seseorang individu mengalami kegagalan berulang kali dalam mendapatkan pekerjaan, maka individu tersebut cenderung akan mempercayai bahwa dirinya ditakdirkan menjadi individu yang gagal. Hal yang dapat disimpulkan dari teori tersebut yaitu rasa tidak berdaya adalah hasil belajar. Itu memang benar adanya. Selanjutnya, tujuan terapi. Tujuan terapi psikologi positif yaitu mengarahkan klien untuk merasakan kebahagiaan dalam proses melawan depresi, proses penyembuhan dalam menghadapi masa depan, dan belajar untuk meringankan gejala-gejala depresi itu sendiri. Terapi psikologi positif membantu klien untuk menggunakan inner research mereka untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup dan mempelajari skill-skill yang berguna untuk meningkatkan resiliensi, well-being, dan pertumbuhan mereka. Peranan terapi. Peranan psikologi positif sangat mendukung bagi kehidupan sehari-hari. Setiap individu yang berharap memiliki kualitas hidup yang sehat dan matang. Psikologi positif diperlakukan atau dipergunakan dalam memotivasi diri sendiri dan menghadapi berbagai stres kehidupan, tentunya tidak harus menunggu dan ketika individu telah mengalami musibah ataupun stres. Psikologi positif mengarahkan klien untuk merasakan kebahagiaan dalam proses melawan depresi. Teknik dan prosedur terapi psikologi positif. Yang pertama, identifikasi 5 kekuatan yang paling menonjol, kemudian digunakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, misalnya dengan cara menulis surat pada seseorang, menyatakan bahwa kamu bersyukur akan keberadaan mereka dalam hidupmu. Yang ketiga, tiap malam cobalah untuk menuliskan 3 hal baik yang terjadi pada hari itu dan pikirkan lebih dalam mengapa 3 hal itu terjadi. Mungkin demikianlah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.